Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Ya, eh, hari ini kita akan belajar tentang layanan perpustakaan untuk disabilitas ya. Kalau kemarin kita sudah pernah membahas tentang akses informasi ya yang harusnya kita sediakan bagi mereka yang memiliki atau tergolong jadi kelompok khusus ya. Kalau hari ini kita belajar tentang layanan perpustakaan bagi disabilitas. Oke, disabilitas itu apa sih gitu kan? Menurut Permendikbud, Perda Provinsi Jawa Barat tentang penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas nomor 7 tahun 2003, dijelaskan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam waktu lama yang dapat berinteraksi dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi. Nah, ini definisi tentang eh, disabilitas itu seperti apa ya? Kategorinya itu seperti apa begitu ya. Jadi mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik ya. Yang keterbatasan-keterbatasan itu kemudian secara langsung ataupun tidak itu membatasi atau berpengaruh terhadap interaksi mereka pada kehidupan sosial masyarakat. Itu eh, apa definisi dari disabilitas. Nah, ini klasifikasinya ya. Klasifikasi disabilitas itu ada cacat fisik, cacat mental, dan ganda ya. Ini menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 97 tentang penyandang cacat. Ya, ada 3 kategori. Yang pertama cacat fisik. Cacat fisik itu berupa cacat tubuh, cacat rungu, wicara, dan netra. Kemudian kalau mental, ada yang kedua itu cacat mental. Itu meliputi cacat mental retardasi, yang kedua eks-psikotik ya. Kemudian yang ketiga itu cacat keduanya atau cacat ganda. Dia mengalami cacat fisik dan cacat mental. Nah, terus kemudian bagaimana perpustakaan dalam menyikapi itu begitu ya. Perpustakaan perlu mempunyai pemahaman bahwa setiap kelompok masyarakat sebagai pemustaka atau setiap pemustaka difabel memiliki karakteristik perilaku dan budaya yang berbeda-beda. Tentu ya, jadi perpustakaan itu harus memahami dan mengerti bahwa tidak semua kelompok masyarakat yang ada yang menjadi pemustaka itu punya karakter yang sama. Jadi punya perilaku yang berbeda, yang sama, punya budaya yang sama. Tidak seperti itu ya. Ada kelompok-kelompok yang perlu juga diperhatikan dan dipahami. Nah, hal ini sangat penting mengingat bagaimana pemustaka difabel mencari dan menggunakan informasi serta bagaimana mereka memaknai sebuah informasi. Ya, kalau perpustakaan itu sudah memperhatikan pemustaka yang difabel, maka maka apa? Difabel juga merasa tenang, merasa nyaman, merasa aman, merasa bahagia tentang perhatian tersebut. Hal ini dirasa sangat tidak biasa karena belum begitu populer di tengah masyarakat, apalagi penyandang difabel. Perpustakaan sebagai sumber informasi tentunya perlu mengkaji dan menyusun program kegiatan literasi informasi sebagai sebuah terobosan yang bertujuan meningkatkan literasi informasi khususnya bagi masyarakat disabilitas. Ini ya. Jadi perpustakaan itu harus, kalau tadi sudah paham, sudah mengerti, kalau ada pemustaka yang berupa disabilitas, maka dia harus punya program-program
kegiatan literasi yang khusus untuk penyandang disabilitas. Ya, langkah yang harus dilakukan oleh perpustakaan harus meningkatkan kinerja setiap pustakawan atau pengelola perpustakaan dengan memberikan pelatihan yang relevan tentang literasi informasi. Khususnya bagi pemustaka disabilitas. Jadi kalau perpustakaan ini sudah mulai mencoba memberikan perhatian khusus bagi kelompok disabilitas, maka salah satu hal yang perlu ditingkatkan adalah kinerja atau pemahaman dari pustakawannya, pegawainya, ya. Terkadang pimpinan perpus itu tahu kalau ada pemustaka yang masuk dalam kategori disabilitas, cuma di dalam prakteknya pustakawan ataupun pegawainya itu tidak memberikan layanan dengan baik terhadap pemustaka masuk kategori disabilitas. Nah, kemudian hak akses informasi pemustaka disabilitas ya. Menurut Departemen Kominfo ya, akses informasi adalah kemudahan yang diberikan kepada seseorang atau masyarakat untuk memperoleh informasi publik yang dibutuhkan. Akses informasi dapat dikatakan sebagai jembatan penghubung sumber informasi sehingga informasi yang dibutuhkan oleh setiap itu dapat dipenuhi. Nah, ini ya. Jadi menurut Kominfo, gitu, Departemen Kominfo bahwa akses itu merupakan salah satu jembatan agar informasi itu bisa tersampaikan kepada penggunanya. Nah, khususnya bagi mereka yang masuk dalam kategori disabilitas. Nah, menurut IFLA dalam AZIS tahun 2014, beberapa fasilitas sarana dan prasarana yang seharusnya diperhatikan oleh perpustakaan yang berkaitan dengan pemustaka disabilitas diantaranya luar lingkup beserta sarana dan prasarana. Hingga sistem layanan perpustakaan harus bisa diakses bagi perpustakaan. Jadi mulai dari sarana prasarana ya, mulai dari bentuk fisik gedung perpustakaan itu harus bisa diakses mudah oleh kelompok disabilitas, mulai dari layanan yang basisnya layanan perpustakaan ya, layanan sirkulasi, layanan preferensi, layanan khusus itu harus juga mudah untuk diakses bagi kelompok khusus ya. Jadi mulai fasilitas-fasilitas ya, sarana prasarana, mulai dari kamar mandi ya, kemudian tempat sholat ya, adanya lift begitu. Itu harusnya diperhatikan oleh perpustakaan sebagai fokus memberikan layanan kepada semua golongan. Ya, salah satu yang bisa dilakukan, program yang bisa dilakukan oleh perpustakaan selain yang pertama tadi memberikan layanan, memberikan edukasi kepada pustakawan dan para pegawainya. Yang kedua adalah adanya pendidikan pemakai perpustakaan disabilitas. Jadi pustakawan merupakan makhluk sosial yang selalu berhubungan dengan privasi para pustaka. Oleh karena itu, pustakawan harus memiliki sikap profesionalisme. Artinya, tanggung jawabnya sebagai pustakawan harus sampai kepada pemustaka, termasuk pemustaka disabilitas. Pustakawan tidak boleh membeda-bedakan secara fisik setiap pemustaka. Untuk menjadi staf yang profesional, seorang pustakawan perlu memiliki kompetensi, kepribadian, dan kecakapan. Jadi begitu ya. Jadi intinya itu ada di pustakawannya. Kalau pustakawan ini paham karakteristik apa saja yang menjadi pemustakanya, maka harusnya dia bisa memberikan layanan yang baik, ya, baik dari segi kompetensinya, kepribadiannya, ataupun kecakapannya. Kalau tiga hal itu kemudian sudah diberikan secara baik bagi pemustaka, semua golongan tentunya, maka dia bisa dikatakan sebagai pustakawan yang profesional.
Itu ya. Ini perlu untuk diperhatikan. Ya. Oke, kemudian ini layanan informasi bagi pemustaka disabilitas. Karakter seseorang pemustaka disabilitas pasti berbeda dengan pemustaka pada umumnya. Kadangkala kondisi inilah yang dapat menyebabkan seorang pemustaka disabilitas merasa tidak percaya diri untuk bersosialisasi dengan pemustaka lainnya. Oleh karena itu diperlukan perhatian lebih supaya pemustaka disabilitas ini dapat membangun dirinya sendiri. Ini ya. Ini jadi pustakawan atau pegawai itu ya harus tahu bahwa eh, pengguna atau pemustaka kategori disabilitas itu punya kriteria khusus, punya karakteristik khusus. Jadi harus paham begitu. Ketika dia pustakawannya itu sudah paham, maka dia akan memberikan layanan sesuai dengan karakteristiknya tersebut. Jadi tidak malah ditinggalkan, jadi tidak malah dicuekkan, ya. Seakan-akan jadi pustakawan itu kalau ada pemustaka yang disabilitas, seakan-akan nggak tahu begitu, tutup mata begitu. Tidak seperti itu. Harusnya kalau pustakawan sudah profesional, maka dia akan memberikan layanan sesuai dengan karakteristik disabilitas tadi. Macam-macam ya. Kan tadi ada karakteristiknya, ada macam-macam ya. Ada 3 karakteristik tadi. Ya, seperti itu ya. Berarti layanan-layanannya disesuaikan dengan karakteristik disabilitas tadi. Ya. Jadi tujuan umum layanan informasi adalah dikuasainya informasi tertentu oleh pemustaka. Informasi tersebut selanjutnya digunakan oleh pemustaka untuk keperluan kehidupan sehari-hari dan pengembangan dirinya. Ini intinya begitu ya. Kalau kita memberikan layanan dengan bagus, ya, dengan baik, ya, sesuai dengan karakteristik disabilitasnya, maka secara otomatis pemustaka yang masuk ke kategori disabilitas dia akan berkembang, akan terpenuhi informasinya dan kemudian memiliki perkembangan diri yang baik gitu di dalam kehidupan sehari-harinya. Sedangkan tujuan khusus layanan informasi terkait dengan fungsi-fungsi konseling, fungsi pemahaman paling dominan dan langsung diemban oleh layanan informasi. Ya, pemustaka memahami informasi dengan berbagai seluk-beluknya sebagai isi layanan. Nah, seperti itu ya. Itu intinya kalau perpustakaan mau memberikan layanan kepada semua golongan, baik golongan umum ataupun kelompok khusus. Dalam hal ini adalah kelompok disabilitas, gitu ya. Oke, ini pertemuannya kita hitung ya, kita hitung 2 karena materinya cukup banyak. Gitu. Oke. Sekarang pengembangan tata gedung perpustakaan yang ramah bagi disabilitas. Ya, gimana sih, gitu kan? Gedung perpustakaan yang ramah disabilitas. Nah, ini hal-hal penting untuk gedung perpustakaan yang ramah disabilitas menurut Agustin 2021 ini ya, 2021. Oke. Jadi yang pertama adalah gedungnya gimana? Akses masuk perpustakaan dengan tangga roller untuk akses roda. Jadi masuknya masuk perpustakaan itu ada akses untuk mereka yang menggunakan kursi roda, ya, ada kursi rodanya, gitu. Jadi kalau pakai kursi roda, mereka bisa masuk perpustakaan, tidak berupa apa ya, tidak berupa anak tangga, ya, tidak berupa anak tangga untuk masuk perpustakaan. Jadi ada akses untuk tangga roller ya, akses untuk roda tadi itu. Kemudian pintu masuk otomatis sehingga memudahkan keluar masuk. Ini penting ini ya. Jadi pintu masuk perpustakaan itu tidak pintu jati yang harus dibukakan atau pintu kaca yang harus dibuka. Jadi pintunya otomatis buka sama nutup sendiri. Wah, ini menarik ini ya. Nanti mereka yang
masuk kategori disabilitas itu tidak perlu susah payah membuka, mendorong dan menarik gagang pintu itu, tapi secara otomatis terbuka bagi mereka. Ini tentu sangat memudahkan ya mereka untuk mengakses perpustakaan. Yang ketiga, yang penting lagi di gedung perpustakaan itu adalah adanya lift untuk memudahkan naik dan turun antar lantai. Jadi lantai 1, lantai 2, sampai lantai paling atas itu harus ada liftnya. Jangan hanya disediakan tangga. Bagaimana kita sebagai pengelola itu bisa memberikan layanan profesional kalau dari segi gedung fisiknya saja tidak merepresentasikan itu. Maka lift itu adalah salah satu bentuk layanan yang penting untuk yang ramah bagi disabilitas. Yang keempat adalah toilet khusus untuk orang berkebutuhan khusus berada di lantai dasar. Jadi toilet adalah toilet khusus ya. Toilet khusus bagi mereka disabilitas itu ada di lantai dasar. Jadi penting ini ya. Ya, penting. Di mana-mana sekarang di tempat umum itu mulai ada toilet khusus ya, toilet khusus bagi mereka. Kemudian ada ruang biblioterapi yang lebih luas dan leluasa, idealnya dilengkapi bola besar untuk duduk saat diskusi berlangsung. Jadi kayak ada ruang terapi ya. Kalau dalam hal ini bisa dibuat seperti kursi begitu ya, atau layanan lainnya ya, kursi duduk untuk khusus untuk disabilitas, tergantung karakteristik disabilitas tersebut. Kemudian dinding-dinding dilapisi busa agar lebih aman ya. Jadi perlu ini ya, dinding-dinding perpustakaan itu beberapa dilapisi dengan busa. Tujuannya apa? Biar lebih aman. Jadi kalau terjadi apa-apa tidak sampai mencelakai pengunjung disabilitas. Ini hal-hal penting ya yang ramah untuk disabilitas yang perlu diperhatikan. Nah, yang ketujuh adalah fasilitas lain yang mendukung. Jadi ini ya, apa yang mendukung itu ya, mungkin keran airnya begitu. Kalau di toilet ya, wastafelnya, kemudian akses ke kantin. Kalau perpustakaan itu ada kantinnya. Akses ke kantin itu kalau jauh dari jangkauan ya kasihan juga begitu. Kemudian ada apa lagi ya, banyak ya, banyak. Nah, ini perlu dikaji dan kita pikirkan bersama kira-kira layanan apa yang ramah bagi disabilitas. Nah, ini menurut beberapa yang direkomendasikan oleh Badan Internasional Bangunan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, ya, Committee the Children Aid Association. Nah, ini ya. Ada fasilitas fisik ya. Fasilitas fisik perpustakaan mencakup segala yang berkaitan dengan gedung dan segala perabotannya. Seperti apa? Nah, ini ya. Tempat parkir khusus. Ini kasihan juga kalau mereka yang disabilitas, pemustaka disabilitas harus disamakan parkirnya dengan yang lain. Begitu. Tangga khusus ya tadi ya, pakai lift begitu. Rem ataupun pelindung ya, elevator ya tadi itu untuk masuk tuh. Pintu khusus terbuka dan terbuka sendiri ya, terbuka dan tertutup sendiri. Kemudian pencahayaan interior gedung yang disesuaikan dengan kondisi mereka. Jadi pencahayaan itu juga penting ternyata ya, pencahayaan. Kemudian toilet khusus, kemudian ada ruang baca khusus yang disesuaikan dengan kondisi mereka. Jadi ada ruang baca khusus selain dari tadi pintu masuk khusus, toilet khusus, lift khusus, parkir khusus, ya, anak tangga yang khusus. Sekarang ada ruang baca yang khusus disesuaikan dengan kondisi mereka. Maka saya rasa perpustakaan itu mulai memikirkan, mengidentifikasi pemustaka yang masuk dalam kategori disabilitas itu masuk kriteria apa saja. Kalaupun cacat fisik, fisiknya apa saja. Kalaupun cacat mental, ya cacat mentalnya apa saja. Maka kalau kita sudah mengidentifikasi disabilitasnya jenis apa, kita perpustakaan bisa memberikan layanan sesuai dengan karakteristiknya. Ini penting ini ya. Penting ini ya. Penting. Oke. Kemudian nah ini fasilitas layanan biblioterapi. Ya, fasilitas layanan untuk membantu mereka yang sakit psikis ini ya.
sakit psikis itu. Penting ini ya. Buku hiburan dan relaksasi. Ya, buku hiburan dan relaksasi. Buku hiburan tuh ya macam-macam ya. Komik itu salah satu bentuk dari buku hiburan. Ya, kemudian relaksasi. Relaksasi itu macam-macam. Ada yang bentuknya game, ada yang bentuknya film gitu. Fasilitas yang disediakan meliputi meja baca, ya, tempat tidur terapi dan juga sofa, karpet dan bantal-bantal ukuran besar dan kecil, ruang musik dan film. Ya, ini ya, mesin buku, alat merekam dan candid kamera, layanan apa? Layanan membaca, ya, petunjuk membaca, alat mendengar. Ya, ini ada disediakan headset juga. Buku dan atau bahan bacaan yang menggunakan huruf braille, ya, braille untuk tunanetra. Nah, ini fasilitas-fasilitas yang perlu untuk difikirkan dan disediakan di perpustakaan ya. Bayangkan sekarang mana ada perpustakaan itu yang menyediakan sofa, kecuali untuk kepalanya begitu ya. Nah, ini menyediakan sofa atau tempat tidur khusus untuk pemustaka. Nah, ini penting ini. Karpet, bantal-bantal ya, bantal karpet itu penting juga ya. Karena ini masuk dalam kategori layanan biblioterapi. Ruang musik dan film ya, perpustakaan tuh kadang nggak boleh rame, ini harusnya ada sekarang ya, karena pemustakanya yang banyak jenisnya. Kemudian ada mesin buku, alat merekam, ya, layanan membaca, panduan membaca. Jadi ada headset juga ya, ada headset. Headset itu disediakan di perpustakaan, tidak harus mereka membawa sendiri. Kita sifatnya memberikan layanan ya, salah satunya headset pun kecil gitu dikasih, nggak apa-apa. Ya, kemudian bahan bacaan dengan huruf braille. Gitu. Nah, eh, pengembangan layanan perpustakaan di lingkungan pendidikan. Hal yang dibicarakan pada konteks ini adalah permasalahan psikologis kaitannya dengan membaca dan bagaimana penanganannya seperti kecemasan, rasa takut, depresi, fobia, obsesi, dan tekanan. Penyembuhan dapat dilakukan dengan satu, relaksasi bagi pembaca yang mengalami rasa takut. Jadi rasa takut itu bisa diatasi dengan relaksasi ya. Di perpustakaan kasih saja seperti itu, ruang relaksasi. Kemudian diskusi bisa kelompok, bisa juga individu bersama pembimbing biblioterapi berbagi masalah dan mencari solusi. Jadi ada coaching klinik begitu, ada apa? Psikolognya di perpustakaan. Ya, menarik ini, menarik. Jadi perpustakaan memberikan satu ruang untuk mereka yang membutuhkan apa namanya curhat-curhat, membutuhkan konsultasi kehidupan. Jadi perpustakaan menyediakan psikolog juga gitu. Ya, ini jarang ada ini di Indonesia nih. Kalaupun ada saya belum tahu ya. Kemudian mengalihkan permasalahan lewat bacaan, menonton film dan musik ya. Jadi baca buku itu tidak hanya dengan membaca, tapi bisa dari penglihatan, difilmkan, diputarkan musik, seperti itu. Kemudian tour atau jalan-jalan melihat pemandangan keluar ruangan. Nah, seperti itu. Jadi macam-macam ya ternyata layanan di perpustakaan untuk apa? Ini kaitannya dengan masalah psikologis. Ya, ada empat ya, ada empat. Gimana cara jalan-jalan di perpustakaan? Ya, makanya gedung perpustakaan itu harus menarik, ya. Fungsinya apa? Untuk mengatasi permasalahan psikologis, ya, seperti itu. Kemudian ini standar fasilitas bagi penyandang disabilitas menurut IFLA. Ini ya, standar akses fisik menurut IFLA, IFLA checklist. Terdiri dari 3 bagian. Pertama, area luar perpustakaan. Nah, ini ya. Area perpustakaan harus nyaman dan aman. Ya. Area parkir harus ditandai dengan adanya simbol internasional untuk pemustaka disabilitas. Letak area parkir harus dekat dengan pintu masuk perpustakaan ini ya.
Jadi di parkir itu harus ada simbol internasional untuk pemustaka disabilitas. Dan letaknya harus di dekat pintu pintu masuk. Jadi kalau biasanya yang paling dekat pintu masuk itu adalah pimpinan perpustakaan, ini harus lebih dekat tuh ya ini, ya, yang masuk pemustaka disabilitas. Karena secara internasional sudah ada panduannya begitu, ya. Harus lebih dekat ya. Kepala itu agak belakang-belakang tidak apa-apa. Nah, area parkir. Kemudian rem. Rem itu adalah jalur sirkulasi yang memiliki bidang kemiripan tertentu sebagai pengganti tangga. Di bagian luar gedung perpustakaan harus terdapat rem pada kedua sisi jalan sebagai akses pemustaka di fabel pengguna rusak. Nah, ini bagus juga. Ini sudah banyak. Cuma ada juga perpustakaan yang masih salah satu di sisi kanan saja begitu atau di kiri saja. Standarnya adalah terdapat di kedua sisi jalan. Jadi dia masuk dari sisi kanan ada remnya, di sisi kiri ada remnya. Nah, bayangkan jika dia datang dari sisi kiri ternyata remnya ada sebelah kanan, dia harus muter begitu. Susah ya. Ini harus dipikirkan. Kemudian telepon. Perpustakaan sebaiknya menyediakan telepon bagi pemustaka tunarungu. Telepon tersebut tentunya harus mudah diakses oleh pemustaka tunarungu. Ini harus di luar perpustakaan ya. Ada parkir, ada rem, ada telepon. Itu ya. Ini harus diperhatikan. Kemudian area dalam perpustakaan, area masuk ya. Area masuk ke dalam perpustakaan harus cukup luas agar memungkinkan pemustaka menggunakan roda dapat berbalik arah. Jadi pintu masuk itu harus luas, lebar begitu. Jadi kalau sewaktu-waktu dia putar balik itu bisa pakai kursi roda itu bisa diputar balik begitu. Kemudian disediakan rem ya. Rem yang dapat dijangkau oleh pemustaka pengguna kursi roda. Kemiringan rem pada gedung perpustakaan tidak boleh lebih dari 7. Kemiringannya tidak boleh lebih dari 7. 7 apa maksudnya ini? Ya, tidak boleh lebih dari 7. Wah, ini perlu lebih dari 7. Kemudian jadi kemiringan remnya tadi itu tidak boleh lebih dari 7. Kemudian ada tangga dan lift, ya. Nah, ini terdapat petunjuk arah yang jelas di mana letak tangga. Tangga diberi warna kontras pada setiap anak tangga untuk memudahkan perbedaan. Jadi, kalaupun ada tangga, itu ada diberi warna yang kontras pada setiap anak tangga. Jadi, untuk mereka yang tunanetra mungkin ya, ada warna-warna yang khusus yang bisa membedakan anak tangga satu dengan anak tangga berikutnya. Ini kalau di dalam gitu. Sekarang nah, sekarang fisik layanan dan ruang, akses fisik lah. Ruangan ya, ruangan perpustakaan harus terdapat tanda yang jelas dan mudah dipahami oleh pemustaka dia bilang. Ketinggian rak koleksi buku, ini rak koleksi buku dapat mudah dicapai oleh pemustaka kursi roda. Jadi ada rak khusus yang mudah digapai. Jadi yang pakai kursi roda tidak perlu berdiri begitu. Sudah langsung bisa ngambil buku di atas rak. Kemudian toilet. Terdapat tanda yang jelas di mana letak toilet di gedung. Kemudian media sirkulasi. Ya. Dalam intergedung perpustakaan disediakan meja khusus disesuaikan dengan kebutuhan pemustaka disabilitas. Ya, meja kursi, toilet, ruangan itu harus sesuai dengan kebutuhan. Kemudian meja referensi, ya. Kemudian area anak-anak, ya. Hal ini menarik juga ya, karena biasanya pemustaka itu membawa anaknya juga untuk tempat bermain anak-anak. Ya, maka perpustakaan yang bikin aja area anak-anak, children area. Ya. Itu, jadi anak-anak ibunya bisa baca, anaknya bisa bermain di perpustakaan. Tidak apa-apa. Kemudian gedung. Letak gedung berada di pusat dan mudah diakses dari mana saja. Ini yang biasanya jadi permasalahan kita. Gedungnya itu di paling ujung letak sebuah instansi. Harusnya diletak di paling tengah, di pusat, dan dapat diakses oleh dari mana saja. Oke. Jadi materi kita hari ini cukup itu ya. Nanti
Silakan absensi di kolom komentar ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.